Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Rio di sini di channel Yoti juga ya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi berbagi ke teman-teman ya tentang hal yang gak jauh lagi sih, masih berkisar tentang IT. Tapi di sini saya akan coba berbagi tentang bagaimana cara mengimport data dari Excel ke MySQL database. Nah, di sini tool yang saya gunakan adalah Microsoft Excel, SQL Yoke sebagai tool kliennya ini, dan tentunya harus menyiapkan database MySQL juga. Di sini saya menggunakan Laragon ya. Entah itu teman-teman mau pakai XAMPP juga boleh, terserah, bisa-bisa aja. Jadi pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah buatlah suatu file yang isinya misalkan nama, contohnya itu nama, alamat, dan nomor telepon. Dan nanti coba aja diisi data yang sederhana aja dah, seperti ini. Di sini saya punya beberapa nama, alamat, dan nomor telepon fake aja sini. Oke, selanjutnya setelah punya data tersebut, silakan teman-teman simpan ya. Selanjutnya bagaimana cara mengimportnya ke Excel, ke database MySQL-nya. Yang perlu dilakukan adalah silakan ke buka SQL Yoke-nya. Karena di sini saya akan menggunakan SQL Yoke. Nah, misalkan saya buat database namanya SMS Sender, silahkan teman-teman buat database dengan nama apapun, bebas. Di sini saya akan sudah buat database dengan nama database SMS Sender. Ya, kalau membuat database baru silahkan klik kanan aja, create database. Create database dengan database charset default dan database name-nya bebas mau teman-teman. Setelah buat database silahkan buat tabel. Di sini saya akan buat suatu table yang misalkan namanya itu create table. Nah, di sini saya akan buat namanya misalkan data user aja deh, namanya users. Nah, saya akan buat kolomnya itu yang pertama adalah nama. Saya buat ID otomatis, ID, nama, alamat, nomor telepon. No underscore tel. Jadi formatnya harus gini ya. Nah, di sini misalkan saya masukkan ID-nya itu adalah type-nya integer dengan length-nya itu bebas sih. Kita gunakannya sebagai parameter key dan auto increment. Namanya ini kita gunakan varchar saja. Varchar length-nya 200 saja. Alamat kita gunakan teks saja. Dan nomor telepon kita gunakan varchar juga deh. Kita gunakan ya 50 length. Oke. Kalau sudah seperti ini harusnya teman-teman sudah bisa buat tabelnya. Kita tinggal save aja sih. Nah, kalau sudah bisa di save gini harusnya akan terbentuk suatu table. Di bawah sini kita coba open table. Nah, di sini alamatnya datanya masih 0 semua ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita import data kita yang Excel tadi ke database ini? Pertama yang perlu dilakukan adalah teman-teman simpan filenya sudah saya simpan ya teman-teman. Di sini saya simpan ke desktop. Display. Di sini saya sudah simpan tadi kalau tidak salah namanya test ya. Nah, saya coba save as lagi deh. Save as. Saya coba ke desktop, browser. Saya coba masukkan ke desktop saja ya. Test data Excel. Oke. Di sini udah ada datanya. Nah, ini dia tes data XLS. Nah, kalau udah seperti itu, silakan teman-teman buka SQL Yoke-nya dan jangan lupa klik nama tabelnya dulu, baru ke tabel dan import. Di import ini silakan pilih yang CSV load using local data. Yang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita pilih tabelnya yang mana tempat kita masukkan ya. Ini karena saya di sini saya akan menggunakan user, jadi saya akan pilih user. Centang juga ID-nya karena ID-nya kita gunakan auto increment-nya. Nah, selanjutnya untuk delimiternya silahkan set delimiter seperti ini. Enclose by, escape by-nya none dan
lines-nya ini /r dan /n. Silahkan ikuti, editnya bisa di sini. Nah, selanjutnya buka folder file di mana tempat teman-teman simpan tadi datanya. Misalkan tadi kan saya simpan di desktop ya. Saya cari file all file misalkan dulu. Oke. Misalkan saya load datanya tadi, saya open. Nah, sekarang saya coba import ya. Ya, import. Baik, tunggu ya. Oke teman-teman, saya tadi ada kesalahan sedikit ya. Jadi yang perlu kita perbaiki sebelumnya itu tadi kan ada nama, alamat, dan nomor HP. Itu dihapus saja headernya. Nah, kalau sudah dihapus headernya, kita perlu save itu bukan bentuk Excel ya, kita bentuk save as. Misalkan kita simpan di desktop dengan nama, kita menggunakan nama ini, tapi bukan XL, tapi tab delimiter.txt. Nah, gunakan test data ini, kita buat delimiter.txt nya. Coba kita lihat datanya akan seperti apa. Nah, harusnya datanya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, silakan buka SQL log-nya. Mana SQL? Oke. Selanjutnya kita masuk ke user table dan import dengan CSV. Nah, jangan lupa uncentang dulu ID-nya ya. Dan ini jangan lupa charsetnya diganti ke default juga. Dan silakan untuk delimiter yang lainnya silakan ikuti aturan yang ini. Selanjutnya kita perlu cari di desktop data yang tadi itu all file, dan kita buka test data.txt open. Nah, ingat ya, ID ini nggak perlu dicentang karena dia auto increment, dan delimiternya ini sesuaikan seperti yang ini. Kalau teman-teman yang ubah silahkan ubah di sini, dan charsetnya kita gunakan default. Dan untuk datanya silahkan cari di sini ya. Coba kita import. Nah, ini record sudah masuk 3. Coba kita refresh sekarang, harusnya datanya sudah masuk. Nah, di sini data sudah masuk semua teman-teman. Nah, jadi data sudah otomatis terrecord. Jadi silakan teman-teman kalau ingin mengimport data dari Excel gunakan cara tadi. Selama saya makainya pernah mengimport sampai 8.000 data sih. Alhamdulillahnya aman. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman agar bisa mempraktikkan hal tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.